Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kita akan mempresentasikan tentang servis layanan teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan servis strategi. Sebelumnya kita perkenalan dulu dari masing-masing anggota kelompok kita. Yang pertama ada saya sendiri, Ilham Ramadhani Siregar, dan rekan-rekan saya. Dengan saya Benar Boydiansyah dengan NIM G111230045. Saya Wahyu Hadi Puspito dengan NIM 11230050. Saya NIM 11230060. Oke, di materi presentasi kita kali ini kita akan membahas tentang pertama ada pengertian servis strategi, yang kedua ada tujuan dan manfaat servis strategi, yang ketiga ada the 4Ps of strategy atau yang bisa disebut 4P, yang keempat ada proses servis strategi, dan yang terakhir ada langkah-langkah merumuskan strategi layanan TI. Langsung saja kita masuk yang pertama, ada pengertian servis strategi. Servis strategi merupakan salah satu tahapan pada ITIL, di mana servis strategi memberikan panduan kepada pengimplementasi IT Service Management (ITSM) tentang bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi, tapi juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan. Servis strategi mendefinisikan bagaimana penyedia layanan akan menggunakan layanan untuk mencapai hasil akhir bisnis dari pelanggan sehingga memungkinkan penyedia layanan untuk memenuhi tujuan tersebut. Oke, yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat strategi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ben Harifo. Oke, selanjutnya tujuan dan manfaat servis strategi. Tujuan servis strategi yaitu bertujuan untuk membantu dalam perancangan, pengembangan, dan pengimplementasian manajemen layanan sebagai kapabilitas organisasi dan juga aset strategis. Hal ini memungkinkan penyedia layanan atau service provider untuk secara konsisten mengungguli alternatif kompetitif dari waktu ke waktu. Di seluruh siklus bisnis, gangguan industri dan perubahan kepemimpinan, secara umum, servis strategi berfokus untuk membantu organisasi teknologi informasi atau TI memperbaiki dan mengembangkannya dalam jangka panjang. Manfaat servis strategi. Yang pertama yaitu menjadikan TI sebagai aset strategis, yakni layanan IT sebagai alat memenangkan persaingan, memberikan pelayanan terbaik, dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu membantu penyediaan layanan yang mempunyai paham jelas tentang jenis-jenis dan tingkat layanan yang akan mampu memuaskan pelanggan. Yang ketiga, memungkinkan penyedia layanan IT merespon perubahan lingkungan bisnis secara cepat dan efektif. Oke, yang selanjutnya ada materi tentang the 4Ps of strategy atau yang bisa disebut 4P yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadila. Ya, di sini ada 4 strategi. Yang pertama ada perspektif. Komponen ini menggambarkan visi dan arah. Perspektif strategi mengartikulasikan profil filosofi bisnis berinteraksi dengan pelanggan atau cara di mana layanan itu disediakan. Yang kedua ada posisi. Komponen ini menggambarkan sikap yang jelas. Yang ketiga ada plan. Komponen ini menjelaskan cara transisi dari sebagaimana adanya untuk dapat menjadi sesuatu yang baru. Yang keempat ada pattern. Komponen ini menggambarkan serangkaian keputusan dan tindakan yang konsisten dari waktu ke waktu. Penyedia layanan yang terus-menerus menawarkan layanan khusus dengan keahlian mendalam mengadopsi strategi layanan bernilai tinggi atau bergaransi tinggi. Oke, yang keempat ada proses servis strategi yang akan dijelaskan. Oke, proses strategi. Yang pertama strategi manajemen.
for its service, manajemen strategi untuk layanan TI yang merupakan proses mendefinisikan dan mengelola perusahaan sesuai dengan layanan yang diberikan. Tujuannya agar penyedia layanan membuat organisasi mencapai tujuan akhir bisnis dan untuk menentukan pelayanan yang paling cocok dan paling efektif untuk diterapkan. Yang kedua, service portofolio manajemen layanan portofolio merupakan proses pengelolaan service portofolio mulai dari pelayanan yang akan digunakan dan bagaimana pelayanan yang digunakan tersebut berjalan. Berikutnya, tujuan adalah memastikan perusahaan memiliki layanan TI yang seimbang dengan bisnis yang dicapai. Ketiga, financial management service manajemen finansial layanan TI merupakan proses pengelolaan sumber daya untuk memastikan bahwa pengguna sumber daya sesuai untuk mencapai tujuan dari proses ini, yaitu menyesuaikan biaya yang digunakan untuk desain pembuatan dan penyampaian layanan yang digunakan untuk memenuhi service strategi perusahaan. Yang keempat, demand management for its service, IT service, manajemen permintaan layanan TI merupakan proses untuk memahami, mengantisipasi dan mempengaruhi permintaan pelanggan untuk pelayanan dan kapasitas yang disediakan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, tujuannya adalah memastikan bahwa permintaan pelanggan ditampung oleh kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kelima, merupakan proses untuk membuat hubungan antara manajer bisnis dengan pelanggan pada tingkat strategis dan taktis. Tujuan dari proses ini ada dua, yaitu satu, menciptakan hubungan bisnis antara penyedia layanan dan pelanggan yang berdasarkan kebutuhan pelanggan akan bisnisnya, dan dua, identifikasi kebutuhan pelanggan dan memastikan bahwa perubahan kebutuhan bisnis dapat diikuti penyedia layanan. Oke, yang kelima ada langkah-langkah merumuskan strategi layanan TI. Berikut adalah beberapa langkah-langkah merumuskan strategi layanan TI. Yang pertama, menentukan target pasar dan pelanggan. Yang kedua, memahami pelanggan kita. Yang ketiga, mengkuantifikasi bisnis outcome dan value layanan TI. Yang keempat, fokan dan memvisualisasikan layanan. Yang kelima, memahami peluang pangsa pasar. Yang keenam, mendefinisikan layanan-layanan TI berdasarkan outcome. Yang ketujuh, mendefinisikan model layanan atau service model. Yang kedelapan, mendefinisikan unit dan paket layanan. Oke, dari penjelasan yang tadi rekan-rekan kelompok kita sudah paparkan, berikut adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah strategi layanan adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk merancang dan memberikan layanan kepada pelanggan secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta membedakan perusahaan dari pesaing. Dalam praktiknya, strategi ini harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan pasar dan feedback dari pelanggan untuk memastikan layanan yang diberikan tetap relevan dan kompetitif. Oke, mungkin itu saja hasil paparan materi tentang service strategi yang bisa dijelaskan dan dipaparkan oleh kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.